Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eva. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi terkait kebebasan dan tanggung jawab muatan pesan. Jadi kemarin kita sudah membahas bagaimana privacy dari komunikasi itu sendiri, dan kita hari ini akan membahas jawab dan muatan pesan dalam hal ini apa saja. Nah, saat ini perkembangan teknologi seiring dengan perkembangan sistem politik yang ada di Indonesia, semenjak berakhirnya Orde Baru. Jadi pada tahun 90-an Orde Baru ini rezimnya telah berakhir, dan dia telah memberikan angin segar khususnya untuk bidang media atau media. Dia mulai diberikan sebuah kebebasan atau diberikan kesempatan untuk bisa menginformasikan pemberitaan-pemberitaan yang selama ini dianggap merugikan pemerintah, tapi setelah Orde Baru ini media massa atau media mulai diberikan kebebasan untuk bisa sharing informasi-informasi kepada masyarakat luas. Lalu muncul juga peradaban modern diiringi dengan munculnya era industri 4.0, lalu juga penggabungan teknologi-teknologi yang semakin berkembang. Jadi penggabungan teknologi ini otomatis dengan teknologi cyber, maka kebebasan ini menjadi kebudayaan populer yang berkembang hingga saat ini. Jadi dilatar belakangi oleh berakhirnya Orde Baru, lalu munculnya teknologi di era 4.0 ini membuat kebebasan media semakin bebas atau semakin bisa diakses oleh seluruh masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana informasi-informasi yang sedang berkembang di situasi saat ini. Namun kebebasan media ini tetap ada koridor-koridor tanggung jawab. Jadi kebebasannya bukan pure kebebasan murni, tapi tetap dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan apa saja yang boleh di-share dan apa saja yang tidak boleh di-share. Nah, lalu terkait nilai strategis media, jadi ada 4 nilai strategis media. Jadi mengapa media ini dianggap strategis? Yang pertama karena dari daya jangkaunya. Jadi saat ini informasi sudah banyak mulai bisa diakses di seluruh kalangan masyarakat, baik itu di masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan. Jadi wilayah jangkauannya sudah semakin mudah diakses, sudah menembus batas wilayah-wilayah sampai mana-mana, jadi tidak terbatas di daerah perkotaan saja, tapi masyarakat pedesaan juga sudah mulai bisa mengakses informasi-informasi yang ada. Lalu terkait kemampuan media untuk melipat gandakan pesan. Jadi untuk melipat gandakan pesan ini biasanya untuk media-media cetak, dia bisa mencetak lebih dari satu media cetak tersebut supaya bisa disalurkan atau bisa dipasarkan kepada masyarakat luas melalui media cetak yang ada. Jadi penularan sarana media cetak ini masih dianggap strategis seiring dengan media-media sosial. Lalu yang ketiga, media massa dianggap memiliki kemampuan membuat wacana, bahkan mengkonstruksikan wacana ke dalam kehidupan publik masyarakat. Jadi dia bisa membuat sebuah wacana atau perencanaan terkait apa yang akan dilakukan oleh diri kita kepada publik. Jadi kita bisa sharing apa kegiatan-kegiatan kita
kepada masyarakat secara mudah. Lalu yang keempat terkait fungsi penetapan agenda, jadi di mana adanya hubungan isu-isu dalam hal-hal yang sangat mencolok bisa ditayangkan atau diberitakan terkait persoalan-persoalan yang menjadi agenda publik. Jadi dalam hal ini kita bisa mengkaitkan isu-isu yang berkembang dengan bagaimana persoalan-persoalan masyarakat yang sedang terjadi. Nah, lalu ada juga bagaimana sebuah kontradiksi kebebasan dan tanggung jawab muatan pesan itu sendiri. Jadi pada dasarnya kebebasan dan tanggung jawab muatan, khususnya di muatan pesan ini, sebagai sebuah etika komunikasi, kadangkala masih bersifat kontradiktif. Jadi dalam implementasinya masih bersifat kontradiktif. Padahal kedua norma tersebut tidaklah bersifat kontradiktif. Jadi terkait etika komunikasi dan kebebasan maupun tanggung jawab ini merupakan salah satu yang harus dipilih oleh masing-masing orang, apakah kebebasan ini akan menjadi sebuah tanggung jawab atau tidak. Jadi seseorang akan kehilangan kebebasannya karena ia menetapkan sebuah tanggung jawab. Nah, lalu terkait pengertian kebebasan, jadi kebebasan secara umum bisa diartikan sebagai sebuah kondisi di mana seorang individu ini memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi kebebasan ini bisa juga terkait kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri, bagaimana cara dia berpikir, bagaimana cara dia bertindak, dan bagaimana cara dia berbuat. Lalu ada juga pendapat dari Aristoteles yang menyatakan manusia yang memiliki sebuah akal pikiran, dia memiliki jiwa perasa atau jiwa intelek. Jadi dengan manusia memiliki kemampuan berpikir, dia bisa diberikan pilihan bagaimana dia akan melakukan suatu hal tersebut. Nah, lalu terkait pengertian tanggung jawab, tanggung jawab ini adalah sebuah kemampuan manusia yang mendasari bahwa seluruh tindakannya selalu memiliki berbagai konsekuensi, baik itu dari apa yang dia lakukan merupakan sebuah kesadaran, dan dia akan siap untuk mengambil resiko dari segala perbuatan yang dia lakukan, baik itu dia melakukan perbuatan baik maupun dia melakukan perbuatan buruk. Dia harus siap dengan berbagai macam konsekuensi dari kegiatan yang sudah dia lakukan tersebut. Nah, lalu terkait pengertian pesan, jadi pesan ini adalah sebuah isi informasi atau sebuah acuan-acuan pemberitaan terkait suatu peristiwa yang akan disampaikan kepada masyarakat luas melalui media-media tertentu. Jadi pada saat ini halayak banyak dihadapkan oleh berbagai macam media, bisa itu berupa yang bisa dipilih untuk menyampaikan isi pesan atau isi informasi yang akan disampaikan. Bahkan muncul permasalahan-permasalahan isi pesan ini yang banyak berkembang, seperti penyebaran hoax atau penyebaran pemberitaan-pemberitaan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan dari hal yang sedang diberitakan tersebut. Nah, lalu biasanya isu-isu pokok yang paling sering muncul terkait permasalahan di era kebebasan media ini, yang pertama terkait permasalahan pornografi, lalu yang kedua terkait pesan-pesan yang menimbulkan syok, dan yang terakhir adalah pesan-pesan yang
menghina sara. Nah, yang pertama terkait isu pornografi. Jadi isu pornografi ini biasanya di dalamnya berupa porno teks atau porno suara, berupa porno aksi, maupun porno media dan cyber porno. Jadi fenomena-fenomena pornografi sebenarnya bukan merupakan sebuah isu-isu baru. Jadi ini merupakan sebuah isu yang lama dan biasanya terkait norma-norma yang berkembang. Jadi kegiatan pelanggaran pornografi ini biasanya banyak dikaitkan dengan norma-norma masyarakat yang berkembang. Lalu yang kedua terkait pesan yang mengundang syok atau menimbulkan syok dari audien yang menerimanya. Jadi biasanya pesan-pesan yang mengundang syok ini berupa isi-isi pesan yang berupa penyerangan kepada seseorang, lalu pesan-pesan yang bertujuan untuk membunuh karakter seseorang, lalu visualisasi yang mengguncangkan atau membuat geger dari audien yang melihatnya. Lalu ada juga tayangan-tayangan kekerasan atau sadisme. Lalu ada juga pesan-pesan mistik atau tahayul yang berkembang di suatu tempat. Lalu ada juga pesan yang menghina sara. Jadi pesan yang menghina sara ini adalah sebuah isu-isu yang berkaitan dengan isu-isu sensitif yang merendahkan terkait identitas atau keyakinan dari suatu kelompok-kelompok tertentu. Jadi isu sara ini biasanya sudah jelas dia melakukan sebuah pelanggaran etis karena dia mengkaitkan terkait martabat suatu kelompok dan biasanya bertujuan untuk memunculkan sebuah konflik. Jadi pesan sara ini biasanya dia akan memiliki sebuah tujuan untuk memunculkan konflik di antara suatu kelompok-kelompok tertentu. Biasanya bisa berkaitan dengan isu-isu suatu suku, masing-masing suku, bisa juga terkait isu-isu agama, isu-isu ras maupun isu-isu golongan-golongan tertentu. Jadi memang dia bertujuan untuk menghina salah satu kelompok supaya mereka terjadi sebuah pertengkaran dari kedua kelompok yang diharapkan dari suatu penyebar kelompok-kelompok tertentu yang memang dia ingin melihat dua kelompok ini terjadinya sebuah konflik. Lalu terkait bagaimana kita mencari batasan-batasan moral, pertama terkait HAM prinsipal. Jadi menurut prinsip ini kebebasan suatu individu itu adalah layak dibatasi untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyakiti orang lain. Lalu yang kedua terkait patrialisme prinsipal. Jadi ini merupakan sebuah prinsip media yang sangat berpengaruh terhadap suatu kelompok masyarakat. Biasanya berupa muatan-muatan pesan media yang harus dikontrol sedemikian rupa. Jadi biasanya ini akan merugikan suatu kelompok-kelompok yang bisa dicegah dengan batasan-batasan moral tertentu. Jadi biasanya kalau kita ingin memberitakan atau ingin menginformasikan terhadap satu kelompok-kelompok tertentu, sebisa mungkin kita menghindari dari hal-hal yang dapat memicu dari suatu kelompok tersebut. Lalu ada moralism principle. Jadi prinsip moral ini ditentukan oleh suatu kelompok masyarakat, bukan oleh individu itu sendiri. Biasanya terkait kebaikan individu yang tidak berani
Kemudian suatu kelompok masyarakat ini dia melakukan hal sebaliknya. Lalu ada oten prinsipal. Jadi menurut prinsip ini penyampaian pesan tidak boleh menimbulkan rasa malu, rasa kegelisahan dan kebingungan dari masing-masing individu. Lalu terkait tanggung jawab sosial media, ada 5. Yang pertama, media ini harus menyajikan pemberitaan yang benar, supaya fakta-fakta yang akan didapatkan oleh audien ini memang sesuai dengan apa yang diberitakan. Lalu media juga harus memiliki peran sebagai forum pertukaran pendapat, sehingga bisa menyelesaikan sebuah permasalahan yang sedang berkembang di publik, sehingga masyarakat bisa memberikan berbagai manfaat dari pemberitaan yang ada. Lalu media ini juga harus menyajikan gambaran-gambaran khas di setiap kelompok masyarakat yang bertujuan untuk menghindari terjadinya sebuah konflik sosial masyarakat terhadap isi-isi berita yang disampaikan. Lalu media juga harus menyajikan penjelasan-penjelasan tujuan terkait nilai-nilai masyarakat. Dan yang kelima, media juga harus membuka akses ke berbagai sumber informasi supaya persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat ini bisa terselesaikan dengan baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.